Salam saudaraku dikasih Tuhan, kita baru memperingati hari kematian Yesus Kristus dan juga kebangkitannya. Nah, saya yakin saudara bahwa peringatan-peringatan yang dilakukan oleh gereja-gereja bukan berarti peringatan secara ritual yang hanya dilakukan, tetapi saya yakin bahwa peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus seperti khotbah saya yang minggu lalu itu sangat bermakna sekali bagi kekristenan kita. Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada saudara tema khotbah kita, yaitu ditebus untuk dikuduskan. Kita sudah mengerti bagaimana Yesus mati untuk kita, bagaimana Dia memberikan segala-galanya, nyawanya untuk keselamatan kita. Dan Dia telah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Allah yang sungguh-sungguh menyelamatkan hidup kita. Nah, untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa Dia sampai mengorbankan segala-galanya bagi kita, untuk keselamatan kita? Untuk apa darahnya tercurah di kayu salib itu? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang-orang yang hanya berpikir yang penting saya sudah jadi orang Kristen, yang penting saya percaya saya diselamatkan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa tujuan Allah melakukan itu semua, tujuannya kita ditebus supaya saudara dan saya dikuduskan. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Karena ketika saudara dan saya diikat oleh kuasa dosa, Allah sendiri yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukan karena inisiatif manusia untuk dapat berjumpa dengan Tuhan, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan yang ingin berjumpa dengan kita, memulihkan gambar Allah di dalam diri manusia itu. Itulah kasih karunia. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah kasih karunia dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, saudara boleh ikut sama-sama baca yang ada di layar monitor saudara. Dikatakan demikian, 1, 2, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau saudara memahami tujuan dari penebusan Yesus Kristus yang begitu dahsyat dan luar biasa, supaya saudara dan saya ditebus untuk dikuduskan, untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sangat besar atas hidup kita, supaya saudara dan saya menjadi umat-umat kepunyaannya yang dikuduskan. Dan bahkan di kitab Wahyu 6 ayat 10 sampai dengan 11, sama-sama kita membaca. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saya yakin saudara bahwa di dalam kitab-kitab kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk membawa kita di mana Dia berada supaya kita juga berada di situ. Tetapi kenapa sampai sekarang itu masih terus ditunda dan belum datang? Ternyata saudara, kalau kita amati di dalam kitab Wahyu ini, ternyata masih ada yang ditunggu Tuhan,
bahwa orang-orang yang setia, yang rela memberikan hidupnya kepada Dia, dan bahkan mereka dibunuh, dan bahkan mereka tidak diberikan waktu untuk memuji Tuhan, bahkan ada yang jadi korban, ternyata belum genap di tahta Allah. Itulah sebabnya sampai sekarang Dia masih tahan itu. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa dapat konfirmasi bahwa ternyata Yesus belum menggenapi atau belum datang yang kedua kali, karena Dia masih menginginkan ada keselamatan yang terjadi atas dunia ini. Ada keselamatan yang terjadi atas umat manusia. Nah, itu sebabnya saudara, bahwa ditebus untuk dikuduskan. Untuk apa kita ditebus? Tentu untuk dikuduskan. Nah, setelah kita dikuduskan, tujuannya apa? Supaya saudara dan saya, hal yang pertama, jangan jadi seteru salib Kristus. Jangan menjadi seteru salib Kristus. Kalau kita melihat saudara, banyak orang-orang yang mengatakan Kristen, bahkan mungkin memakai atribut-atribut kekristenan, tetapi sesungguhnya mereka adalah seteru salib Kristus. Kenapa dikatakan seteru salib Kristus? Dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 18 sampai dengan 19, kita sama-sama membaca. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepada kamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah saudara, ketika Yesus menebus kita, ketika Yesus mengorbankan hidupnya, nyawanya bagi kita, tentu pengorbanan Yesus itu tidak dapat dimaknai dengan gampangan. Tentu pengorbanan Yesus itu tidak bisa dimaknai dengan murahan. Allah telah memberikan yang termahal dari kehidupannya bagi kita. Masakan orang-orang Kristen memaknainya dengan murahan? Keselamatan yang diberikan Yesus bagi kita bukanlah keselamatan murahan, tetapi dengan darah yang mahal. Itu sebabnya saudara dan saya jangan menjadi seteru salib Kristus. Maksudnya, jangan engkau hanya hidup sebagai orang-orang yang hanya tertuju kepada perkara duniawi. Itu sebabnya Tuhan katakan, apabila seseorang mencintai dunia ini, mencintai segala-galanya yang ada, itu menjadi permusuhan bagi Tuhan. Nah, kalau berbicara ditebus untuk dikuduskan, berarti hal yang pertama, jangan jadi seteru salib Kristus. Jangan memikirkan kemuliaan, jangan memikirkan apa yang ada di dalam dunia ini, sehingga itu yang menjadi fokus kita. Tetapi kita harus dikuduskan. Dikuduskan maksudnya saudara, kita dipisahkan dari perkara-perkara itu. Cara berpikir kita sudah diubahkan. Maksudnya dikuduskan itu, Anda dan saya dipisahkan dari cara hidupmu yang lama. Dari kehidupanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau mulai tinggalkan itu. Engkau mulai datang kepada Yesus. Engkau mulai menyerahkan hidupmu kepada Dia. Engkau tidak mau lagi diikat oleh perkara-perkara dunia ini yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi saudara dan saya harus menjadi sahabatnya Yesus, bukan menjadi seterunya salib Kristus, karena hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya saudara, dikatakan di dalam kitab yang selanjutnya, di dalam kitab Filipi 3 ayat 20 sampai dengan 21. Nah, ini saudara kita harus sadari, karena kewargaan kita
adalah di dalam sorga. Paham saudara? Kewarganegaraan saudara dan saya, ketika engkau percaya kepada Yesus sesuai dengan kitab ini, walaupun kita masih ada di dunia, saudara mau dipindahkan hati dan pikiranmu, yaitu di dalam kerajaan sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau saudara belum dapat ditaklukkan kepada diri Yesus, itu yang membuat kita sulit untuk dikuduskan, untuk dipisahkan. Ketika saudara masih tetap di dalam pemikiran-pemikiranmu yang tertuju kepada hal-hal duniawi ini, itulah sulitnya engkau dikuduskan, dipisahkan Tuhan dari perkara-perkara itu. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Bayangkan saudara, bahwa di dalam waktunya nanti, bahwa tubuh kita yang fana ini, tubuh kita yang seperti apapun bentuknya, saudara tidak perlu menyesalinya. Saya mau katakan, di dalam dirimu ada rupa Yesus. Ketika engkau percaya kepada Dia dan engkau rela ditebus untuk dikuduskan, supaya apa? Supaya tubuh kita ini nantinya, ketika kita terus bertahan, kita tetap percaya bahwa Dia akan mengubah kita menjadi tubuh kemuliaan. Luar biasa. Hal inilah yang dijanjikan Yesus bagi kita, sehingga saudara dan saya ditebus untuk dikuduskan. Nah, hal yang kedua saudara, kita melihat poin yang kedua, bahwa dikatakan kita ditebus untuk dikuduskan. Hal yang kedua, supaya hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara dan saya ditebus Yesus, supaya saudara hidup sungguh-sungguh di dalam pimpinannya Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Sama-sama kita baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ternyata saudara, kita ada di dunia ini adalah sementara. Itu sebabnya manusia tidak ada yang hidup kekal di dunia ini. Semuanya kita yang menyaksikan siaran ini, siapapun Anda, semuanya kita akan berakhir kepada yang namanya kematian. Dan tidak ada yang hidup kekal. Mungkin ketika engkau menjaga kesehatanmu, umurmu bisa lebih panjang. Tetapi saya mau katakan, kita akan tetap mati. Nah, setelah Anda mati kemana? Tetapi Alkitab katakan, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menempatkan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Sehingga hanya Dia yang menguasai seluruh hati dan pikiran ini. Bahkan keinginan-keinginan duniawi sudah mulai dipisahkan dari setiap hidup kita. Itulah namanya kekudusan. Itulah namanya kita dikuduskan. Itu sebabnya saudara, ingat firman Tuhan ini, bahwa kita menumpang di dunia ini. Walaupun engkau memiliki harta yang banyak, mungkin engkau punya apartemen atau hotel atau rumah yang bagus, saya mau katakan itu tidak engkau bawa mati.
tetapi engkau menumpang di dunia ini. Ada batasnya engkau hidup di dunia ini. Alkitab katakan 70 tahun itu sudah puji Tuhan. Setelah lewat dari situ sudah kesusahan. Anda sudah susah jalan, ingatanmu sudah mulai menurun. Itu sebabnya saudara, apa yang mau saudara banggakan? Sementara ada janji Tuhan yang besar, yang hebat, yang dapat menjamin kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Jadi selama saudara dan saya menumpang di dunia ini, hendaklah kita hidup dengan takut kepada Tuhan. Maksudnya hidup takut kepada Tuhan, yaitu hidup menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Tuhan yang kudus. Berarti bicara hidup seluruh kehidupanmu, hidup lamamu harus dipisahkan terus dari waktu ke waktu. Ketika engkau mulai percaya kepada Yesus, Roh Kudus akan mengubah hati dan pikiranmu. Dan engkau akan sanggup untuk melakukan, engkau dipisahkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua, ditebus untuk dikuduskan, supaya Anda dan saya hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga saudara, poin yang ketiga, kenapa kita ditebus untuk dikuduskan? Supaya saudara dan saya adalah lahir baru di dalam Tuhan. Ternyata kita penting dilahirkan kembali. Saudara dan saya, ketika kita lahir dari orang tua kita, dari ibu kita, dari kandungan ibu kita dilahirkan. Ternyata kita perlu diperbaharui dari waktu ke waktu, sehingga kita mengalami yang namanya lahir baru di dalam Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan 25, sama-sama kita baca. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua orang yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan kepada kamu. Jadi saudara, coba saudara kalau mengamati rumput-rumput bunga, ketika saya sedang berjalan-jalan di satu taman yang bunganya bagus, saya sangat terkagum dan sangat tertarik melihat bahwa bunga itu begitu indah warnanya. Ya, saudara mungkin pernah mengalami itu. Tetapi saya mau katakan, keindahan bunga itu tidak akan selama-lamanya ada. Lama-lama dia akan layu, lama-lama dia akan kisut, dan lama-lama dia akan gugur. Nah, seperti itulah hidup kita ini. Mungkin ketika engkau muda, engkau berkata, aku hebat. Ketika engkau menduduki satu jabatan tertentu, karena Tuhan anugerahkan atas hidupmu, engkau mulai berkata, aku luar biasa. Ketika engkau memiliki harta, engkau mulai bersaksi dan mengatakan, Tuhan dahsyat, karena engkau memang betul-betul berlimpah secara harta. Tetapi saya mau katakan saudara, kalau engkau tidak ditebus untuk dikuduskan, untuk tidak dipisahkan dari pikiran-pikiranmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan satu persatu dari hidup kita ini harus disingkirkan, harus dipisahkan, sehingga kau mulai memikirkan seperti pikiran Allah. Kau memiliki hati seperti hati Kristus. Kau mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan lagi yang di bumi ini. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa segala kemuliaan yang kita dapatkan hari-hari ini, apapun yang kau terima, apapun yang sedang dipercayakan kepadamu, itu adalah kemuliaan, kepercayaan yang diberikan. Tetapi ingat bahwa itu seperti rumput yang akan nanti suatu saat hidup kita ini akan layu, akan gugur. Dan inilah yang disampaikan firman Tuhan kepada kita, bahwa kita menumpang dan tidak selama-lamanya ada di bumi ini. Nah, saudara dan saya,
Ketika saudara memahami firman Tuhan ini, tentu akan ada semangat bagi kita. Ketika kita merayakan kebangkitan Yesus, mengalahkan kematian, itu harus menjadi sesuatu motivasi bagi saudara. Aku pun harus bangkit, aku pun harus mau dikuduskan oleh firman Tuhan, sehingga kita semakin segambar serupa dengan Kristus. Kita baca kembali firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Sama-sama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata menjadi orang Kristen itu tidak bisa diukur seberapa banyak dia hafal ayat-ayat Alkitab. Walaupun itu penting, kita harus baca Alkitab, karena itu petunjuk kehidupan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita tidak tahu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan kalau saudara dan saya tidak membaca firman Tuhan. Tetapi ingat, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita berdoa, semakin kita beribadah, itu tujuannya supaya segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini, itu untuk dikuduskan. Supaya saudara dipisahkan dari cara hidupmu yang lama. Itulah tujuan penebusan Yesus atas hidup kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kita harus seperti bayi yang menginginkan susu yang murni. Saudara dan saya harus menginginkan yang murni, yang rohani, supaya kita bertumbuh. Tetapi kebanyakan orang-orang Kristen hanya menyukai yang suka didengar oleh telinga saja. Ketika firman Tuhan menegur hidupnya, ketika firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita dikuduskan, kita tidak mau dikuduskan, kita tidak mau berjuang untuk hidup itu. Yang kita suka hanya yang berbicara tentang mukjizat. Yang kita suka hanya tentang kitab-kitab yang menghibur kita. Tetapi saya mau katakan itu semua kesia-siaan kalau engkau dan saya tidak mau terus diubah oleh Tuhan. Kalau engkau memaknai penebusan Yesus adalah penebusan murahan, sehingga kau berpikir aku sudah diselamatkan, yang penting aku percaya saja saya sudah diselamatkan. Betapa hinanya penebusan Yesus itu yang dilakukan begitu dahsyat di salib itu, di bukit Golgota. Begitu dia menyerahkan seluruh hidupnya supaya saudara dan saya dapat menjadi miliknya, dapat menjadi anaknya, dapat menjadi ahli warisnya. Tetapi dimaknai dengan tidak baik. Bila melalui khotbah ini kita diubahkan. Kita harus seperti bayi yang terus menginginkan susu yang murni. Terima firman Tuhan yang murni. Terima pengajaran-pengajaran yang murni, yang dapat mengubah cara berpikir kita, sehingga kita sampai kepada tujuan Yesus menebus hidup kita. Miliki firman-firman yang sungguh-sungguh menegur juga, bahkan mempreteli seluruh hidup kita, bahkan menelanjangi seluruh tingkah laku kita, sehingga kita bisa menangis dan berseru kepada Tuhan, ampuni aku. Itulah lahir baru. Ketika cara hidupmu yang lama telah diperbaharui, sehingga kau hidup di dalam Tuhan. Itulah kelahiran yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini untuk meneguhkan iman kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya tetap merasakan kasih Tuhan yang luar biasa,
biasa atas hidup kita. Saya percaya kita akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan karena itu saudara, ikut dengan saya, kita sama-sama angkat pujian ini. Karena oleh kasih setia Tuhan yang kita rasakan, sehingga kita memiliki kekuatan yang baru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang engkau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Kuterima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mataku, dengan apa yang kubalas Tuhan, selain puji dan sembahlah. Terima kasih Tuhan, kami tahu berkat-Mu begitu banyak yang telah kami terima. Berkat keselamatan yang sudah Kau sediakan bagi kami, sehingga kami memiliki, mewarisi segala kebaikan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami tahu semuanya hidup kami karena kasih setia Tuhan. Ajak saudara angkat kembali pujian ini. Mulai dari bait yang kedua kita angkat pujian ini. Haleluya. Berkat-Mu yang telah Kuterima, sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mataku, dengan apa yang kubalas Tuhan, selain puji dan sembah. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mataku, dengan apa yang kubalas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji, selain puji dan sembah. Selain puji, selain puji dan sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita lihat pujian ini tentang kasih setia-Mu, ya Tuhan, seberapa banyak orang bisa merasakan kasih setia Tuhan?
Hari-hari ini banyak orang yang tidak pernah merasakan kasih setia Tuhan. Dia mulai berkata, mana ada Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa hal-hal ini bisa diizinkan? Mana ada Tuhan? Saya berdoa untuk punya anak saja tidak diberikan. Mana ada Tuhan? Kenapa dunia ini sekarang sedang diguncang? Kalau ada Tuhan pasti kita akan dibela. Tidak mungkin orang-orang percaya juga akan terikut imbas daripada keadaan ini. Saya mau katakan saudara, itu semuanya ada dalam rencananya Tuhan. Ketika saudara dan saya tetap mengatakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Kasih setia Tuhan yang paling besar, mujizat Tuhan yang paling dahsyat dan luar biasa, yaitu keselamatan, penebusan dosa kita. Itulah mujizat yang paling besar. Seandainya Yesus tidak datang ke dunia ini, maka kita semuanya akan masuk ke neraka dibawa oleh iblis. Tetapi pengorbanan Yesus untuk mengembalikan kita segambar serupa dengan Dia, supaya saudara dan saya bersama-sama dengan Dia di dalam tahtanya yang kudus untuk menyembah, memuji Dia, untuk dapat menggantikan iblis yang sudah diusir dari sorga, sehingga saudara dan saya akan dilayakkan untuk itu. Dan seperjamuan bersama-sama di sorga ketika sedang mendeklarasikan kita menjadi pengantinnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, banyak berkat yang kita terima, sehingga kita harus bertanya sebetulnya kepada diri kita, siapakah aku ini Tuhan? Kenapa Engkau datang menyelamatkan aku? Sehingga apa yang harus kulakukan untuk membalas kasih Tuhan? Tentu hanya menyembah Dia, melayani Dia, memuji Dia. Dimanapun engkau kerja, engkau di situ pun bisa melayani Tuhan. Dimanapun aktivitasmu, engkau juga bisa menyembah Tuhan. Karena dimana engkau tertuju hatimu kepada Tuhan, maka di situ Tuhan hadir. Oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, ingat firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa ketika saudara ditebus, tujuannya supaya saudara dan saya dikuduskan. Saya sudah katakan dikuduskan itu Anda harus dipisahkan dari cara hidupmu yang lama menjadi hidup yang baru di dalam Yesus. Dari tema khotbah saya ini, bahwa kita ditebus untuk dikuduskan. Hal yang pertama, jangan jadi seteru salib Kristus. Yang kedua, hidup dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, lahir baru di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, ibadah live streaming kita ini sudah selesai. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan, perlindungan oleh kuasa Roh Kudus-Nya memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihannya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.